Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila? Di dalam lift yang sedang naik, seorang pria Indonesia dan seorang wanita Amerika berambut pirang berada hanya berdua. Wanita itu, yang mengenakan rok pendek, tampak gelisah, terus-menerus merapikan pakaiannya. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, dan pria Indonesia yang berdiri di belakangnya merobek rok wanita itu hingga terbelah. Dalam sekejap, roknya sobek, dan ia mati-matian berusaha menutupi bagian bawah tubuhnya dengan kedua tangan. Terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini, ia berteriak, "Kenapa kau melakukan ini?" Sebenarnya, situasi macam apa ini? Tumbuh besar di sebuah kota kecil di Montana. Hingga saat aku bergabung dengan militer, tak pernah terbayangkan olehku bahwa suatu hari nanti aku akan tinggal di Indonesia. Halo, aku Claire Johnson, 28 tahun. Sudah 3 bulan berlalu sejak aku tiba di Jakarta sebagai tenaga medis di Korps Medis Angkatan Darat AS yang ditugaskan untuk latihan gabungan. Sejak kecil, ketangguhan dan kemandirian telah menjadi inti dari kepribadianku. Tumbuh besar mengikuti 3 kakak laki-lakiku yang bertubuh besar membuatku lebih banyak belajar cara menjadi kuat dan tangguh daripada cara menjadi feminin. Kehidupan militer adalah pilihan yang sempurna untukku. Latihan keras, disiplin yang ketat, dan kekuatan mental yang tak goyah bahkan dalam situasi ekstrem. Meskipun seorang tenaga medis, aku selalu berada di peringkat atas dalam tes fisik, bahkan seringkali mengalahkan rekan-rekan priaku. Di unitku, aku dijuluki Claire si Tangguh. Namun, setelah datang ke Indonesia, aku mulai merasa bahwa ketangguhanku, yang menjadi nilai 100 sebagai seorang prajurit, mungkin justru menjadi kelemahan di pasar percintaan. Beredar rumor aneh di antara rekan-rekan wanitaku di militer yang tergila-gila pada pria Indonesia. Pria Indonesia suka wanita yang feminin dan lembut. Katanya, mereka merasa terintimidasi oleh wanita yang terlalu mandiri. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Terutama Jennifer, seorang rekan yang sudah 2 tahun berpacaran dengan pria Indonesia, sering menasihatiku. "Claire, kau harus sedikit melunakkan sikap militermu itu. Gaya seperti itu tidak laku di sini." Pria Indonesia suka wanita yang terlihat butuh dilindungi. Awalnya, aku menertawakan kata-kata itu. Aku tidak mengerti mengapa aku harus berubah demi orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan tatapan orang-orang di sekitarku. Reaksi dari orang-orang Indonesia yang kutemui di luar pangkalan, bahkan ekspresi para perwira TNI yang kutemui di kantin, terasa seolah-olah mereka melihatku lebih sebagai seorang prajurit pria daripada seorang wanita. Suatu hari, Jennifer berlari ke kamarku dengan penuh semangat. "Claire, pacarku punya teman yang hebat, dia cocok sekali untukmu." Awalnya aku menolak. Istilah kencan buta terasa asing bagiku. Namun, berkat bujukan gigi Jennifer dan mungkin juga rasa penasaranku untuk lebih mengenal budaya Indonesia, akhirnya aku setuju. Saat hari kencan buta semakin dekat, rasa gugup mulai menghampiriku. Lemari pakaianku hanya berisi seragam militer, pakaian olahraga, dan celana jeans yang nyaman. Sambil menghela napas, Jennifer membawaku ke sebuah pusat perbelanjaan besar di Jakarta Selatan. "Bagaimana dengan ini? Cantik, kan?" Jennifer mengangkat sebuah rok mini model flare. Aku jarang sekali memakai rok seumur hidupku. Bayanganku di cermin ruang ganti terasa sangat aneh. Sepatu hak tinggi menggantikan sepatu bot militer, blus dan rok menggantikan seragam. Aku merasa seperti orang lain. "Wow, Claire, kamu cantik sekali, kelihatan feminin." Aku hanya bisa tersenyum kecut mendengar kata-kata Jennifer. Feminin, itu adalah kata sifat yang belum pernah kudengar ditujukan kepadaku seumur hidupku. Pada hari kencan buta, aku menghabiskan hampir 1 jam di depan meja rias. Dengan tangan yang kaku, aku merias wajah dan mengenakan sepatu hak tinggi dengan canggung. Setiap langkah terasa tidak stabil, tetapi aku meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari operasi dan bertahan. Tempat yang dijanjikan adalah sebuah kafe di kawasan bisnis Sudirman, yang konon sering dikunjungi oleh orang asing. Saat tiba di depan gedung pencakar langit itu, kakiku sudah sakit dan telapak tanganku berkeringat karena gugup. Mungkin aku tidak akan segugup ini bahkan saat ditugaskan ke Afghanistan. Apa yang sedang kulakukan? Gumamku pada diri sendiri, sambil menekan tombol lift. Ketika pintu terbuka, sudah ada seorang pria di dalamnya. Dia tinggi, mengenakan setelan jas yang rapi, dengan rahang yang tegas menjadi kesan pertamaku. Saat mata kami bertemu, ekspresinya relatif datar. Anehnya, sikap tenangnya itu justru sedikit meredakan kegugupanku. Setelah saling mengangguk singkat dan aku menekan tombol lantai 30, kami berdiri dalam keheningan. Karena sepatu hak tinggi yang tidak biasa dan rok yang terlalu pendek, aku terus-menerus memperbaiki postur tubuhku. Rok ini terasa sangat pendek dan aku merasa tidak nyaman, seolah-olah pria itu terus memperhatikanku. Akhirnya, lampu penunjuk lantai 30 menyala dan pintu mulai terbuka. Aku bergegas maju, ingin segera keluar dari ruang sempit yang menyesakkan ini. Tepat pada saat itu, terdengar suara dentuman keras, lift berguncang hebat, dan pintu tiba-tiba mulai menutup dengan kecepatan luar biasa. Aku mencoba mundur karena terkejut.
tetapi sudah terlambat. Ujung rokku terjepit di pintu. Ah! Suara panikku menggema. Pada saat yang sama, pria di belakangku bergerak cepat. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat, mencegahku tertarik lebih jauh. Detik berikutnya, tanpa ragu sedikit pun, dia mencengkeram rokku dan merobeknya. Kau sudah gila. Aku berteriak, hampir memekik. Namun, sebelum aku sempat protes, lift bergetar hebat seolah-olah jatuh bebas sebelum berhenti mendadak di suatu tempat di antara lantai. Akibat guncangan itu, kami berdua terlempar ke dinding. Sebagian panel langit-langit jatuh, meleset tipis dari kepalaku. Jika rokku tidak terjepit, jika dia tidak merobek rokku, aku pasti akan terseret oleh pintu dan menderita luka parah. Jantungku berdebar kencang. Secara naluriah, insting tempurku mengambil alih. Aku dengan cepat memindai sekitar, menilai ancaman, dan mencari rute pelarian. Namun, saat itulah aku menyadari kondisiku. Rokku sobek, dan aku hanya mengenakan pakaian dalam. Wajahku memanas. Sebagai tenaga medis Angkatan Darat AS, aku telah mengalami banyak situasi darurat, tetapi rasa malu seperti ini adalah yang pertama kalinya. Aku hendak memelototinya, tetapi dia sudah bertindak dengan tenang. Pertama, dia menekan tombol alarm darurat. Kemudian, tanpa ragu, dia melepas jasnya dan melingkarkannya di pinggangku. Tindakannya cepat dan efisien, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Anda tidak apa-apa, tanyanya. Suaranya tenang dan meyakinkan. Aku hanya bisa mengangguk. Dari luar, sudah terdengar suara-suara panik. Seseorang berteriak dalam bahasa Indonesia, apakah ada orang di dalam? Ada 2 orang di dalam, mohon bantuannya. Jawab pria itu dengan suara yang jelas. Ketika situasi mulai terkendali, aku pun perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Namun, masalah lain muncul. Terdengar suara orang mencoba membuka paksa pintu dari luar, dan celah kecil mulai terbentuk di pintu lift yang berhenti di antara 2 lantai. Ada risiko kami bisa terlihat dari luar. Saat itu, pria itu diam-diam membimbingku ke sudut lift dan menggunakan tubuhnya untuk melindungiku. Dengan postur tubuhnya yang besar, dia menutupi tubuhku dengan sempurna sehingga tidak terlihat dari luar. Satria Adi, katanya tiba-tiba, memperkenalkan diri. Waktunya agak aneh untuk situasi seperti ini, tetapi anehnya, itu justru membuatku lebih tenang. Claire Johnson, jawabku. Saya tenaga medis dari Angkatan Darat AS. Seorang tenaga medis, ya? Kalau begitu, Anda pasti sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ya, tapi biasanya saya yang merawat, bukan yang terjebak. Ini pertama kalinya. Lelucon canggung keluar dari mulutku. Dia tertawa pelan. Selama waktu berikutnya, dia secara mengejutkan terus mengajakku mengobrol dengan alami. Awalnya topik-topik ringan, seperti sudah berapa lama aku di Indonesia dan bagaimana kehidupanku di sini. Sikapnya tenang, seolah-olah kami sedang berbicara di kafe biasa, bukan dalam keadaan darurat. Bahkan aku, yang seorang tenaga medis, sesekali merasa takut, tetapi Satria luar biasa tenang. Suaranya rendah dan stabil, dan dia tidak lupa sesekali bertanya apakah aku baik-baik saja. Berkat dia, aku bisa bertahan tanpa merasa cemas berlebihan sampai tim penyelamat tiba sekitar 20 menit kemudian. Akhirnya, dengan suara klang, pintu lift perlahan mulai terbuka. Petugas penyelamat dan staf gedung bekerja sama membukanya dari luar. Saat cahaya terang menyinari celah, aku secara naluriah meringkuk. Aku takut penampilanku dengan rok sobek akan terlihat oleh orang-orang di luar. Saat itu, Satria berdiri di depanku, merentangkan kedua lengannya untuk melindungiku. Kehangatan tubuhnya dan bahunya yang kokoh terasa seperti perisai. Yang di dalam sudah bisa keluar. Teriak seorang petugas penyelamat. Aku melangkah keluar dengan hati-hati, sambil terus memegangi jasnya yang menutupi pinggangku. Seketika, aku merasakan tatapan para penonton tertuju padaku. Seseorang sepertinya mencoba mengeluarkan ponsel, tetapi petugas dengan tegas menghentikannya dan meminta kerumunan untuk mundur. Tetap saja, itu tidak bisa menyembunyikan wajahku yang memerah karena malu. Sebagai seorang prajurit, aku telah mengalami banyak situasi darurat, tetapi tatapan seperti ini terasa lebih sulit ditahan daripada peluru. Begitu keluar dari lift, Jennifer berlari ke arahku. Claire, kamu tidak apa-apa. Aku khawatir sekali. Suaranya terdengar campur aduk antara kaget dan lega. Aku tidak bisa menjawab, hanya mengangguk. Jas saja tidak cukup untuk menutupi bagian bawah tubuhku yang hanya mengenakan pakaian dalam, jadi aku terus memegangi pinggangku dengan kedua tangan. Jennifer buru-buru mengeluarkan kardigan dari tasnya dan melingkarkannya di pinggangku sambil berbisik, syukurlah, kalau bukan karena dia, kamu bisa celaka. Ngomong-ngomong, kencan butanya harus dibatalkan, ya? Bagaimana bisa dengan penampilan seperti ini? Siapa bilang, potongku? Ekspresi Jennifer berubah aneh. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan ragu, ya, sebenarnya. Sebenarnya apa? Orang itu? Dia adalah teman kencanku.
Seketika, pikiranku menjadi kosong. Apa yang baru saja kudengar? Apa katamu? Pria yang bersamaku di lift. Jennifer mengangguk. Satria Adi. Teman pacarku. Sepertinya dia datang lebih awal dari waktu yang ditentukan dan menunggumu. Aku kehilangan kata-kata. Dia adalah teman kencangku? Memikirkan bahwa pertemuan pertama kami dimulai dalam situasi terburuk seperti ini membuat wajahku panas. Bagaimana aku bisa berkencan dengan pria yang telah melihat pakaian dalamku? Tidak mungkin. Kenapa harus orang seperti dia? Orang seperti dia? Dia pahlawan yang menyelamatkanmu dalam situasi berbahaya itu. Memikirkan kata-kata Jennifer, aku harus mengakui bahwa dia memang bertindak sangat tenang. Saat rohku terjepit, dia bertindak cepat untuk menyelamatkanku. Ketika lift jatuh, dia menanganinya tanpa panik. Dan yang terpenting, dia melepas jasnya untuk menjaga harga diriku. Tetap saja, bagaimana aku bisa bertemu dengannya dalam kondisi seperti ini? Saat aku melihat cermin di toilet, penampilanku benar-benar kacau. Rambutku berantakan, wajahku pucat karena tegang, dan bagian bawah tubuhku ditutupi oleh beberapa lapis pakaian. Jauh dari penampilan yang ingin kutunjukkan pada teman kencan. Tenang, rapikan dirimu sedikit, lalu kita temui dia. Dia pasti mengerti, kata Jennifer. Dengan bantuan Jennifer, aku merapikan rambut dan riasanku seadanya. Namun, hatiku masih gelisah. Wajah apa yang harus kutunjukkan padanya? Saat aku membuka pintu toilet dan melangkah keluar, aku melihat sosok yang kukenal tidak jauh dari sana. Satria berdiri sambil memegang sebuah tas belanja. Ketika dia melihatku, dia perlahan mendekat. Anda sudah lebih baik, tanyanya dengan tatapan khawatir. Aku mengangguk dengan susah payah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Insiden lift tadi benar-benar musibah. Syukurlah Anda tidak terluka parah. Setelah hening sejenak, Satria menyodorkan tas belanja yang dipegangnya. Saya pikir Anda butuh pakaian ganti. Saya beli ini di toko terdekat, silakan ganti baju dulu. Aku terdiam sejenak mendengar perhatiannya. Aku tidak pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi sebelum bertemu teman kencan buta. Tetapi tanggapannya yang tenang dan bijaksana justru meninggalkan kesan mendalam padaku. Di dalam tas belanja itu ada celana jeans sederhana dan kaos. Tidak terlalu mahal, tetapi juga tidak terlihat murahan. Ukurannya pun hampir pas. Hanya karena kebetulan berada di lift yang sama, dia menolongku, melindungiku, dan bahkan peduli sampai akhir. Hatiku entah kenapa bergetar oleh tindakannya. Setelah berganti pakaian dan keluar, Satria sudah duduk di kursi seberang. Dia menjelaskan situasinya secara singkat. Lift itu mengalami kerusakan kabel karena sudah tua, tetapi untungnya sistem pengaman berfungsi sehingga tidak terjadi kecelakaan fatal. Maaf, sepertinya kencan buta kita jadi berantakan, katanya sambil tersenyum. Tidak, justru saya yang minta maaf. Tidak menyangka akan jadi seperti ini, jawabku sambil tersenyum kecut. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Saat itulah, keberanian muncul dalam diriku. Mungkin semua ini bukan kebetulan. Kalau Anda tidak keberatan, maukah bertemu lagi lain waktu? Tanyaku. Tentu saja. Dalam situasi yang lebih normal. Senyum di wajah Satria melebar. Tentu, dengan senang hati. Boleh saya minta nomor telepon Anda? Begitulah cara kami bertukar kontak. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan kejadian hari ini. Saat aku mendaftar menjadi tentara di Amerika, atau saat aku ditugaskan ke Indonesia, aku tidak pernah membayangkan akan mengalami pertemuan seperti ini. Aku tidak terlalu percaya pada takdir, tetapi kejadian hari ini terlalu istimewa untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Dan di sudut hatiku, bayangan Satria yang tenang dan sopan terus muncul. Stereotipku tentang pria Indonesia mulai goyah. Apakah mereka benar-benar hanya menyukai wanita yang lembut dan butuh dilindungi? Mungkinkah sosok Claire si tangguh juga bisa menarik bagi seseorang? Setelah insiden lift, Satria dan aku mulai berkomunikasi secara alami. Awalnya hanya pesan singkat untuk menanyakan kabar, dan dia berulang kali memastikan aku baik-baik saja. Perhatiannya yang lembut pada awalnya terasa aneh. Di militer, tidak ada yang pernah menunjukkan perhatian seperti itu padaku. Semua orang hanya melihatku sebagai Claire si tangguh, dan hampir tidak ada yang pernah bertanya tentang perasaanku. Kencan pertama kami ternyata sangat sederhana. Kami bertemu di Taman Suropati di Menteng, lalu bersepeda santai di sekitar kawasan itu sambil menikmati sate ayam dan bir dingin. Aku sempat bingung apakah harus berdandan, tetapi akhirnya aku memutuskan untuk mengenakan jeans dan kaos yang nyaman. Satria juga mengenakan pakaian kasual, bukan setelan jas. Ketika aku menerima sepeda yang dia sodorkan sambil tersenyum, kegugupanku entah kenapa menghilang. Kencan pertama kami jauh lebih santai dari yang kuduga. Dia berbeda dari citra pria Indonesia yang kubayangkan. Dia bukan tipe pria yang menyukai wanita lemah seperti yang dikatakan Jennifer. Sebaliknya, dia tampak menghargai caraku berbicara yang terus terang, dan kepribadianku yang mandiri. Selama beberapa minggu berikutnya, kami bertemu secara teratur.
Untuk pertama kalinya, aku mengalami berbagai sisi Indonesia. Kami mendaki ke air terjun di Sentul, menjelajahi jalan-jalan kuno di kota tua Jakarta, dan bahkan bernyanyi dengan penuh semangat di tempat karaoke. Satria menjadi pemanduku untuk memperkenalkan budaya Indonesia, dan melalui bimbingannya, aku mulai melihat dunia di luar pangkalan militer. Sekitar sebulan kemudian, Jennifer mengusulkan kencan ganda. Dia, pacarnya Budi, aku, dan Satria akan pergi berlibur akhir pekan ke Sukabumi. Awalnya aku ragu, menghabiskan beberapa hari bersama masih terasa canggung pada tahap ini. Namun karena sikap antusias Satria, aku pun setuju. Sehari sebelum berangkat, Jennifer datang ke kamarku untuk membantu berkemas. Dia terus tertawa sambil menyuruhku memasukkan bikini ke dalam koper. Kita mau ke sungai, tentu butuh baju renang, kan? Apa tidak terlalu terbuka? Celana pendek militerku sudah cukup, bantahku. Akhirnya, aku menyerah pada bujukan gigi Jennifer, dan sebuah bikini pun masuk ke dalam koperku. Keesokan paginya, Budi menjemput kami dengan SUV sewaan menuju Sukabumi. Selama perjalanan lebih dari 4 jam, kami bernyanyi, mengobrol, dan bersenang-senang. Setibanya di Sukabumi, kami langsung meletakkan barang-barang di penginapan dan menuju ke sungai. Merendam kaki di air yang dingin seketika menghilangkan panasnya musim kemarau. Aku sudah memesan arung jeram, kata Budi dengan bangga. Besok pagi kita berangkat. Di hulu sungai Citarik, seru sekali. Jennifer memasang ekspresi khawatir. Aman, kan? Tidak berbahaya. Aku tertawa dan menepuk bahunya. Tenang saja. Kami akan melindungimu. Saat mengatakan itu, mataku bertemu dengan mata Satria, dan aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Mungkin dia juga memikirkan hal yang sama. Jennifer sambil berpura-pura lemah, berbisik kepadaku. Lihat, dua pria Indonesia ini pasti akan ketakutan. Dasar cowok-cowok imut. Keesokan paginya, kami bangun pagi-pagi dan menuju ke lokasi arung jeram. Kami menerima pengarahan keselamatan, mengenakan pelampung dan helm. Jennifer tampak tegang dan memegang erat lengan Budi. Aku juga sedikit gugup, tetapi sekaligus bersemangat. Jangan khawatir, ada saya, bisik Satria di sampingku. Saat arung jeram dimulai, arus deras sungai Citarik mengguncang perahu kami. Mengikuti instruksi pemandu, kami semua mulai mendayung. Jennifer menjerit-jerit sambil bersandar pada Budi, tetapi Budi ternyata cukup tenang dan menikmati situasinya. Satria pun sama. Dia mendayung dengan waktu yang tepat dan mengikuti instruksi pemandu dengan sempurna. Di bagian sungai yang arusnya paling deras, perahu kami nyaris menabrak batu besar. Saat itu, Satria dengan cepat mendayung ke arah berlawanan dan berhasil menghindari tabrakan. Aku kagum dengan kecepatan reaksi dan penilaiannya. Air membanjiri perahu, tetapi berkat penanganannya yang tenang, kami berhasil melewati krisis. Hebat. Bagaimana kamu bisa bereaksi secepat itu? Tanyaku saat arus mulai tenang. Ini menyenangkan, kan? Jawabnya sambil tersenyum. Setelah arung jeram selesai, kami makan siang di sebuah warung makan di dekat sungai. Karena lapar setelah bermain air, kami memesan ikan bakar dan ayam goreng. Para pria juga minum sedikit bir. Saat makan, Budi tiba-tiba mulai membicarakan masa lalu Satria di militer. Sat, kamu kan pernah latihan rappelling juga? Katanya itu latihan yang paling berat, ya? Satria melambaikan tangannya dengan malu-malu. Tetapi Budi terus berbicara. Claire, Satria ini mantan anggota Denjaka Detasemen Jalamangkara, pasukan khusus Angkatan Laut. Levelnya beda sama kami prajurit biasa. Aku tidak begitu akrab dengan nama Denjaka, tetapi aku tahu itu adalah unit pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia, mirip dengan Navy SEALs Amerika. Aku, yang juga menerima pelatihan khusus sebagai tenaga medis, tiba-tiba melihat Satria dari sudut pandang yang baru. Kalau begitu, lompat bungee sore ini pasti enteng buatmu, ya, kata Jennifer bercanda. Lompat bungee. Jantungku berdebar kencang mendengar kata itu. Sebenarnya, aku takut ketinggian. Sebagai seorang prajurit, aku telah melalui banyak pelatihan, tetapi melompat dari tempat tinggi selalu menjadi ketakutan terbesarku. Apa kita harus melakukannya? Tanyaku ragu-ragu. Takut, Claire si tangguh takut, ledek Jennifer. Kata-kata itu melukai harga diriku. Aku bukan tipe orang yang menghindari tantangan. Aku tidak mau terlihat lemah di depan Satria, seorang mantan anggota pasukan khusus. Tentu saja aku akan melakukannya, jawabku tegas. Sore harinya, kami pindah ke fasilitas lompat bungee. Melihat menara setinggi 50 meter membuat kakiku gemetar. Semakin tinggi kami naik, telapak tanganku semakin berkeringat. Satria menggenggam tanganku erat. Mau lompat bersama? Usulnya. Sebelum aku menjawab, Budi maju lebih dulu untuk mencoba. Awalnya dia tampak percaya diri, tetapi begitu berdiri di papan lompat, gerakannya menjadi kaku. Hitungan mundur selesai, tetapi dia tidak bisa melompat. Staf mencoba menghitung mundur 2-3 kali, tetapi akhirnya Budi menyerah dan turun. Ternyata lebih sulit dari yang kukira, kata Budi sambil menyeka keringat.
Wajah Jennifer tampak sedikit kecewa. Meskipun hanya bercanda, terlihat jelas di matanya bahwa dia merasa tidak nyaman melihat pacarnya, seorang prajurit biasa, dibandingkan dengan pria mantan anggota pasukan khusus. Berikutnya adalah giliran Satria. Dia berdiri di papan lompat dengan ekspresi tenang. Anehnya, tidak ada ketakutan sama sekali di wajahnya, hanya sedikit konsentrasi, seolah-olah dia sedang melakukan tugas rutin. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1, dan Satria melompat tanpa ragu. Aku tidak bisa menutup mulutku melihat tubuhnya jatuh bebas di udara. Wajahnya yang tanpa ekspresi, gerakan tubuhnya yang terkontrol sempurna, seolah-olah gravitasi bekerja secara berbeda padanya. Wow! Seru Jennifer kagum. Budi, menanggapi seruan Jennifer, menjelaskan kepadaku, Satria sudah ratusan kali latihan rappelling di Denjaka. Turun dari ketinggian puluhan meter hanya dengan seutas tali itu biasa. Dia juga punya sertifikasi terjun payung. Lompat banji seperti ini bukan apa-apa baginya. Saat itu, aku merasa seperti melihat wujud asli Satria. Di permukaan, dia terlihat tenang dan pendiam, tetapi di dalam dirinya tersembunyi kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Stereotipku bahwa semua pria Indonesia itu lembut dan lemah seketika hancur. Akhirnya, giliranku. Saat staf memasang peralatan pengaman, jantungku terasa seperti mau meledak. Pemandangan dari atas membuatku pusing. Aku mungkin tidak bisa, bisikku pelan. Saat itu Satria naik kembali. Napasnya hampir tidak terengah-engah meskipun baru saja selesai melompat banji. Dia berdiri di sampingku dan berkata dengan tenang. Bagaimana kalau kita lompat bersama? Ada saya, kamu akan baik-baik saja. Tatapannya yang penuh keyakinan memberiku keberanian. Kami mengenakan peralatan pengaman bersama. Satria memeluk pinggangku dengan erat. Rasa aman dalam dekapannya perlahan-lahan meredakan ketakutanku. Siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Satria melompat tanpa ragu, dan aku ikut jatuh bersamanya dalam dekapannya. Perasaan saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa takut yang luar biasa bercampur dengan kebebasan yang aneh, dan rasa aman karena lengan Satria yang kokoh memelukku. Semua emosi itu datang bersamaan. Saat tali banggi meregang dan menarik kami kembali ke atas, kami berayun bebas di udara, jeritan dan tawaanku bercampur menjadi satu. Satria juga tertawa lepas, berbeda dari biasanya. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya. Ya. Ini seru sekali, jawabku. Saat itu, aku merasa bahwa meskipun aku telah hidup sebagai prajurit sepanjang hidupku, sensasi seperti ini adalah yang pertama kali kualami. Bukan hanya karena seru, tetapi fakta bahwa aku bersama Satria, fakta bahwa dia memberiku keberanian, membuat seluruh pengalaman ini menjadi istimewa. Ketika kami kembali ke darat, Satria dan aku saling menatap dan tertawa. Jennifer membelalakan matanya melihat kami. Kalian berdua benar-benar serasi, serunya. Acara berikutnya adalah bermain air di sungai. Ketika kami tiba, Satria seperti ikan yang menemukan airnya. Dia langsung terjun ke dalam air. Kemampuan berenangnya luar biasa. Dia berenang melawan arus deras tanpa kesulitan dan melompat dari bebatuan tinggi tanpa ragu. Wow, Satria jago sekali berenang, puji Jennifer. Denjaka kan dasarnya berenang. Berenang berkilo-kilometer sehari itu biasa, kata Budi dengan ekspresi sedikit canggung. Budi mencoba masuk ke air, tetapi karena air sungai ternyata lebih dingin dari yang dikira, dia hanya merendam kakinya. Sementara itu, Satria terus menjelajahi sungai. Dia bahkan bisa menyelam di bawah air selama lebih dari 1 menit. Ketika dia muncul ke permukaan, tubuh bagian atasnya terlihat kekar seperti pahatan. Claire, ayo masuk, teriak Jennifer. Aku mendekati tepi air dan mencoba merendam kakiku. Dingin, tetapi aku memberanikan diri masuk. Satria memegang tanganku dan membawaku ke tempat yang lebih dalam. Di bawah batu itu ada semacam gua kecil. Mau lihat? Mengikuti Satria menyelam, ternyata benar ada sebuah ruang kecil di bawah batu. Saat mata kami bertemu di bawah air, hatiku terasa damai. Saat kami naik ke permukaan, Jennifer menatap kami dengan iri. Budi, ayo masuk. Desaknya. Dingin, nanti saja, Budi ragu-ragu. Ekspresi Jennifer tampak sedikit kecewa. Dia terus membandingkan pacarnya dengan Satria. Budi adalah pria biasa yang telah menyelesaikan wajib militer, sementara Satria adalah lulusan pasukan khusus elit. Perbedaan itu tidak pernah terlihat sejelas saat ini. Tidak apa-apa, Budi. Butuh waktu untuk terbiasa dengan air sedingin ini, kataku mencoba menghiburnya. Satria naik ke atas batu yang tinggi, bersiap untuk melompat lagi. Tubuhnya bersinar di bawah matahari, dan sosoknya yang melompat ke air tanpa ragu tampak seperti seorang penyelam profesional. Wah, keren sekali, puji Jennifer sambil menatap Budi. Tatapan itu seolah berkata, coba kamu lakukan juga. Budi terpaksa naik ke atas batu, tetapi begitu melihat ketinggiannya, dia menjadi ragu.
Akhirnya, alih-alih melompat, dia duduk dan meluncur turun dengan hati-hati. Batunya licin sekali, dalihnya. Kekecewaan terlihat jelas di wajah Jennifer. Satria, yang menyadari situasi itu, dengan alami mendekati Budi, dan berkata, Budi, kamu kan jago memancing. Sepertinya di air dangkal sana banyak ikan. Mata Budi berbinar. Benar. Keahlian memancingku tidak main-main. Dulu di militer juga sering. Kedua pria itu pindah ke air dangkal, dan Budi dengan cepat membuat pancing sederhana dari ranting pohon. Gerakannya sangat terampil, dan Satria tampak benar-benar terkesan. Jennifer mendekatiku dan berbisik, Satria benar-benar pengertian, ya? Dia tahu Budi sedang berusaha menjaga harga dirinya. Aku mengangguk. Satria bukan hanya kuat secara fisik, tetapi hatinya juga hangat. Dia memiliki kekuatan yang ditempa di pasukan khusus, sekaligus kepekaan untuk memikirkan orang lain. Pengalaman di sungai hari itu membuatku melihat Satria dengan cara yang sama sekali baru. Prasangkaku bahwa semua pria Indonesia itu lemah dan lembut hancur total. Kekuatan dan keberanian Satria, serta perhatiannya yang hangat, semakin menarik hatiku. Saat itu, aku sadar. Meskipun aku memiliki kebanggaan yang kuat sebagai seorang tenaga medis, sosok Satria adalah dimensi kekuatan lain yang selama ini kucari. Itu adalah kekuatan sejati yang melampaui kemampuan fisik semata, di mana ketenangan batin dan kepedulian terhadap sesama hidup berdampingan. Duduk di tepi air sambil memandangi Satria membantu Budi menangkap ikan, aku harus mengakui bahwa aku sudah sangat jatuh cinta padanya. Fakta bahwa dia mantan anggota Denjaka hanyalah salah satu faktor yang membuatnya lebih menarik. Pesona sebenarnya terletak pada kehangatan yang tersembunyi di dalam kekuatannya. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke Jakarta, aku banyak berpikir. Stereotipku tentang pria Indonesia telah runtuh total. Setidaknya, Satria tidak seperti itu. Dia adalah pria yang memiliki kekuatan batin dan kelembutan sekaligus. Yang lebih penting adalah perasaan yang kurasakan saat bersamanya. Itu lebih dari sekadar suka, itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Hanya dengan berada di sisinya saja sudah membuatku merasa aman, dan aku merasa bisa mengatasi tantangan apapun bersamanya. Setelah kembali ke Jakarta, hubungan kami terus berlanjut. Kencan menonton film, menjelajahi restoran enak, dan terkadang hanya berjalan-jalan santai di tepi danau di Taman Impian Jaya Ancol. Setiap momen terasa istimewa. Satria semakin menjadi bagian penting dalam kehidupanku sehari-hari. Namun, di tengah saat-saat bahagia, ada satu masalah realistis yang membebani pikiranku. Aku adalah seorang prajurit Angkatan Darat AS, dan setelah masa tugasku selama 3 tahun berakhir, aku harus kembali ke Amerika. Sudah 3 bulan berlalu sejak aku tiba, dan kenyataan bahwa suatu hari nanti aku harus pergi semakin terasa nyata. Jennifer sering berkata, jangan terlalu dipikirkan. Nikmati saja waktumu di Indonesia. Setelah kembali ke Amerika, mungkin kamu akan menemukan orang yang lebih baik. Namun, setelah perjalanan ke Sukabumi, perasaanku terhadap Satria semakin dalam. Hubungan dengan Satria terlalu berharga untuk hanya menjadi kenangan selama di Indonesia. Bersamanya, aku menemukan sisi baru dari diriku, dan negara bernama Indonesia ini perlahan-lahan terasa seperti rumah. Suatu hari, aku dan Satria naik ke Monumen Nasional, Monas. Sambil memandangi gemerlap lampu kota Jakarta dari atas, aku sadar bahwa kota ini bukan lagi tempat yang asing. Berkat Satria, aku jadi mengenal seluk-beluk Jakarta, dan kehidupan di sini menjadi semakin akrab. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Satria. Baru sebentar di Indonesia, tapi sudah memikirkan kapan harus pergi. Rasanya tidak tenang, jawabku jujur. Satria memeluk bahuku dan berkata, masih banyak waktu. Itu artinya, saat-saat sekarang ini sangat berharga, kan? Aku mengangguk mendengar kata-katanya, tetapi di dalam hatiku sudah tumbuh pemikiran lain. Bagaimana jika aku bisa tinggal lebih lama di sini? Bagaimana jika hubungan dengan Satria bisa menjadi lebih serius? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku. Malam itu, Satria menggenggam tanganku dan berkata, Claire, aku sangat menyukaimu. Itu adalah pengakuan yang sederhana, tetapi kata-katanya menghangatkan hatiku. Aku mengatakan bahwa aku merasakan hal yang sama. Sejak hari itu, kami resmi menjadi sepasang kekasih. Kini, tantangan baru menantiku. Lebih dari sekadar berkencan, kekhawatiran serius tentang masa depan dimulai. Antara kenyataan sebagai prajurit AS yang ditugaskan dan keinginanku untuk bersama Satria, pilihan apa yang akan kuambil. Setiap akhir pekan, kami bepergian bersama ke berbagai tempat di Indonesia, menciptakan kenangan. Pada hari kerja pun, kami selalu menyempatkan diri untuk bertemu. 6 bulan berlalu, suatu hari saat kami sedang berkencan sambil menonton film di rumah Satria, tiba-tiba dia menatapku dengan ekspresi serius. Claire, apakah kamu tahu betapa berartinya dirimu bagiku? Pertanyaan tiba-tiba itu membuatku sedikit bingung, tetapi aku segera tersenyum. Satria menggenggam tanganku erat dan melanjutkan. Sejak pertama kali bertemu di lift, aku sudah merasakannya. Kita punya ikatan yang istimewa. Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang masa depan kami.
Namun, semakin banyak kami berbicara, semakin kami menyadari betapa berat rintangan yang ada di depan kami. Sebagai seorang prajurit AS, aku harus kembali ke Amerika setelah 3 tahun. Awalnya aku tahu itu, tetapi sebelum bertemu Satria, aku tidak pernah menganggapnya sebagai masalah besar. Tapi sekarang berbeda. Keesokan harinya dalam perjalanan kembali ke pangkalan, aku bertemu Sally. Kupikir dia mungkin punya pandangan yang berbeda dari Jennifer. Saat aku menceritakan kekhawatiranku tentang Satria, dia mengangkat bahu dan berkata dengan enteng, "Claire, kamu terlalu serius. Lagi pula kita akan pulang setelah 3 tahun." Justru para pria di sini juga tahu itu, makanya mereka ingin lebih bersenang-senang, kan? Nikmati saja waktu sekarang tanpa rasa bersalah. Nanti kalau masa tugas selesai, pasang wajah sedih, lalu cari pria yang lebih baik di Amerika. Kenangan dengan pria Indonesia tinggalkan saja di Indonesia. Ternyata pandangan Sally tidak jauh berbeda dari Jennifer. Mendengar bahwa Satria pun mungkin hanya menganggap hubungan ini main-main membuat hatiku semakin berat. Itu sama sekali tidak menghiburku. Bagiku, Satria bukan lagi orang yang hanya sekadar lewat dalam hidupku. Setiap malam aku memikirkannya, mengkhawatirkan masa depan kami. Akhirnya, sebulan kemudian, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku pada Satria. Suatu senja saat berjalan di tepi danau, aku melamar Satria. Mungkin tidak biasa bagi seorang wanita untuk melamar lebih dulu di Indonesia, tetapi itu adalah tindakan yang mencerminkan kepribadianku yang lugas sebagai seorang prajurit. Melihat mata Satria membelalak, aku sempat menyesal, tetapi kemudian senyum lebar terkembang di wajahnya. "Aku sudah siap-siap mau melamarmu lebih dulu," kata Satria sambil mengeluarkan kotak cincin kecil dari sakunya. Aku menangis haru mengetahui bahwa dia juga memikirkan hal yang sama. Kami berpelukan erat dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Satu persatu masalah realistis mulai muncul. "Kita harus bertemu orang tuaku," kata Satria. Aku menjadi tegang. Aku khawatir bagaimana orang tuanya akan menerima menantu orang asing, apalagi seorang prajurit AS. Namun, Satria menenangkanku. "Tenang saja. Orang tuaku berpikiran terbuka." Akhir pekan berikutnya, kami mengunjungi rumah orang tua Satria. Sebuah rumah di Bandung, dengan halaman yang indah dan nuansa tradisional, Sunda. Saat tiba di depan rumahnya, jantungku berdebar kencang. Aku bahkan menyiapkan blus yang rapi untuk meninggalkan kesan yang baik, tetapi blus yang baru pertama kali kupakai seumur hidup itu terasa aneh dan tidak nyaman. Pintu terbuka, dan ayah Satria menyambut kami. Berbeda dari yang kuduga, beliau menyambutku dengan senyum ramah. Beliau mirip dengan Satria, dengan penampilan yang rapi dan berwibawa. Tetapi ibunya berbeda. Dengan tatapan dingin dan tajam, beliau menatapku dari atas ke bawah, lalu masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana canggung menyelimuti kami selama makan. Ayah Satria berusaha terus mengajakku berbicara, tetapi ibunya hampir tidak berbicara sama sekali. Sesekali beliau bertanya sesuatu pada Satria dalam bahasa Sunda, dan setiap kali itu terjadi, Satria memasang ekspresi bingung. Setelah makan selesai, Satria dengan hati-hati mengutarakan rencana pernikahan kami. Seketika, ekspresi ibunya mengeras. Tiba-tiba beliau mengatakan sesuatu dengan cepat dalam bahasa Sunda, lalu berdiri dan meninggalkan meja makan. Satria dengan ekspresi panik mengikuti ibunya masuk ke kamar. Aku ditinggal berdua dengan ayahnya. Beliau berkata dengan ekspresi menyesal, "Mohon dimengerti. Istri saya adalah orang zaman dulu, jadi sulit baginya untuk menerima menantu orang asing. Apalagi seorang tentara." Barulah aku mengerti. Bagi generasi yang mengalami masa lalu yang kompleks, keberadaan militer AS bisa membangkitkan perasaan yang rumit. Selain itu, profesi sebagai tentara bagi seorang menantu perempuan juga mungkin sulit diterima di keluarga tradisional. Tak lama kemudian, Satria kembali dengan wajah tegang. Dia diam-diam membawaku keluar dari rumah. Baru setelah masuk ke dalam mobil, dia membuka mulut. Ibu menentang keras. Katanya tidak mau punya menantu orang asing. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke Jakarta, kami banyak berbicara. Satria mengatakan bahwa dia akan pindah ke Amerika, tetapi aku menolaknya. Aku tidak ingin dia terpisah dari keluarganya, dan yang terpenting, aku sudah mulai mencintai negara ini, budaya, dan orang-orangnya. Satria, aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan cara untuk meyakinkan ibumu. Mendengar kata-kata itu, Satria menatapku dengan tatapan berterima kasih. Namun, kami berdua bingung harus berbuat apa. Mulai keesokan harinya, aku mulai belajar dengan giat tentang budaya dan sopan santun Indonesia. Aku meningkatkan kemampuan bahasa Indonesiaku dan mulai belajar memasak masakan Indonesia. Sally bilang aku sudah gila, tetapi aku serius. Aku ingin meyakinkan Ibu Satria secara resmi. Sebulan kemudian, aku mengajukan usul pada Satria. Kali ini aku ingin bertemu dengan ayahmu secara terpisah. Mungkin aku bisa meminta bantuannya untuk meyakinkan ibumu. Satria khawatir, tetapi akhirnya setuju.
Dengan bantuannya, aku berhasil membuat janji untuk bertemu berdua dengan ayahnya. Aku menyiapkan sebotol whisky mahal yang kudapatkan dari toko di pangkalan militer sebagai hadiah. Aku tidak yakin apakah pendekatan seperti ini akan berhasil, tetapi aku ingin mencobanya. Tempat yang dijanjikan adalah sebuah restoran Sunda yang tenang di Jakarta. Ayah Satria terkejut melihat whisky yang kusiapkan. Wah, ini minuman yang bagus. Sambil minum bersama, aku dengan hati-hati memulai pembicaraan. Aku menceritakan tentang masa kecilku di Montana, alasanku menjadi tentara, dan yang terpenting, betapa aku mencintai Satria. Aku berbicara dengan tulus, menggunakan campuran bahasa Inggris dan Indonesia sebisaku. Pak, saya mengerti Bapak khawatir karena saya orang asing dan seorang tentara. Tapi saya sungguh-sungguh mencintai Satria. Dan saya juga mencintai Indonesia. Saya ingin memulai hidup baru di sini. Setelah beberapa gelas, ekspresi ayahnya melunak. Beliau menceritakan tentang masa mudanya dan bagaimana Satria dibesarkan. Ternyata beliau jauh lebih berpikiran terbuka daripada yang kukira. Sebenarnya saya sudah berusaha keras meyakinkan istri saya, tapi dia memang keras kepala. Aku memberanikan diri bertanya, apakah tidak ada cara bagi saya untuk bertemu langsung dengan ibu dan menyampaikan perasaan saya yang sebenarnya? Ayahnya berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ada satu cara. Besok istri saya ada jadwal ke pengajian. Selama itu rumah kosong. Saya akan pinjamkan kuncinya. Bagaimana kalau kamu datang ke rumah dan menunggunya, lalu menyambutnya saat pulang? Itu adalah usul yang tiba-tiba. Tetapi aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Malam itu, aku menceritakan rencanaku pada Satria, dan dia melarangku. Itu bisa berbahaya. Ibu bisa jadi lebih marah. Tetapi aku sudah bertekad. Sebagai seorang prajurit, aku sudah terbiasa mengambil risiko. Demi masa depanku dengan Satria, aku harus bisa menghadapi tantangan ini. Aku akan mencobanya. Aku percaya ketulusanku akan tersampaikan. Keesokan harinya, aku menyiapkan beberapa masakan Indonesia yang paling aku kuasai. Opor ayam, sayur lodeh, dan sambal goreng kentang, resep yang kudapat dari rekan kerja orang Indonesia di pangkalan. Kemampuan memasakku masih amatir, tetapi aku berusaha sebaik mungkin. Aku tiba di rumah Satria pada waktu yang ditentukan. Dengan kunci dari ayahnya, aku membuka pintu dan mulai menghangatkan masakan di dapur. Dengan perasaan tegang, aku melihat jam, waktu kepulangan ibunya semakin dekat. Akhirnya, terdengar suara pintu depan terbuka. Jantungku serasa mau copot. Begitu masuk, ibunya langsung mencium aroma masakan dari dapur dan masuk dengan ekspresi curiga. Saat melihatku, wajah ibunya memucat. Beliau berteriak dalam bahasa Indonesia, tetapi aku tidak mengerti. Aku hanya tahu beliau marah. Sepertinya beliau juga mengumpat tentang suaminya. Meskipun begitu, sesuai rencana, aku membungkuk dengan sopan. Selamat siang, Bu. Saya menyiapkan masakan sendiri. Saya akan senang sekali jika ibu mau mencicipinya. Ibunya masih memasang ekspresi marah, tetapi saat melihat hidangan yang tersaji di meja, beliau berhenti sejenak. Aroma opor yang harum tercium, dan hidangan lainnya juga terlihat cukup layak. Setelah ragu sejenak, ibunya perlahan-lahan duduk di meja makan. Aku dengan hati-hati menyajikan nasi dan meletakkannya di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, ibunya mencicipi opor ayam. Lalu, tiba-tiba senyum tipis tersungging di bibirnya. Reaksi yang tidak terduga itu membuatku sedikit lega. Siapa yang mengajarimu memasak ini? Tanya ibunya perlahan dalam bahasa Inggris. Aku menjawab bahwa aku belajar dari rekan kerja orang Indonesia di pangkalan. Ibunya mengangguk, lalu mencicipi sayur lodeh. Seketika, ibunya tertawa. Ini harus diajari ulang. Aku pun ikut tertawa mendengar kata-katanya. Suasana tegang perlahan-lahan mulai mencair. Ibunya mencicipi setiap masakanku sambil memberikan saran. Percakapan kami canggung, campuran bahasa Inggris dan Indonesia, tetapi melalui masakan, kami perlahan-lahan menjadi lebih dekat. Setelah makan, ibunya mengajakku ke ruang tengah. Beliau menyuruhku duduk dan menyajikan teh. Aku menerimanya dengan berterima kasih. Claire, apa kamu benar-benar ingin menikah dengan anakku? Pertanyaan langsung dari ibunya membuatku mengangguk. Iya, Bu. Saya sangat mencintainya. Satria adalah orang yang istimewa bagi saya. Ibunya berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, pekerjaanmu di militer, apa akan kamu lanjutkan? Aku menjawab dengan jujur. Tidak, Bu. Saya berencana untuk pensiun setelah kontrak saya berakhir. Saya ingin memulai hidup baru di Indonesia. Setelah pensiun, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan ini belum sempat kupikirkan. Namun, seketika jawaban muncul di benakku. Saya ingin melakukan hal-hal kecil sambil mendukung Satria. Saya ingin menjadi istri yang baik yang mendukung suaminya. Dan suatu hari nanti, saya juga ingin membangun keluarga dan punya anak. Mendengar jawabanku, ekspresi ibunya perlahan-lahan mulai berubah. Tatapan curiga masih ada, tetapi tidak lagi sedingin sebelumnya. Hidup di Indonesia mungkin akan sulit bagimu. Budayanya berbeda. Aku mengangguk. Saya tahu, Bu.
Tapi saya siap untuk belajar. Demi Satria, saya bisa mengatasi kesulitan apapun. Ibunya menatapku sejenak, lalu akhirnya berkata, "Apa kamu bisa membahagiakan anakku?" "Iya, Bu. Dengan segenap jiwa saya akan membahagiakan Satria." Air mata kecil muncul di mata ibunya, lalu segera menghilang. Beliau perlahan mengangguk. "Baiklah. Aku serahkan anakku padamu." Aku menangis haru mendengar kata-kata itu. Ibunya tampak sedikit bingung, lalu dengan hati-hati menggenggam tanganku. "Tapi ada syaratnya. Kamu harus belajar bahasa Indonesia, belajar memasak yang benar, dan setiap lebaran harus datang ke sini." Aku mengangguk dengan gembira. Syarat-syarat dari ibunya bagiku bukanlah syarat, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia dan menjadi bagian dari keluarga. "Saya janji, Bu." "Terima kasih banyak." Malam itu, aku menelepon Satria dan memberitahukan kabar baik. Awalnya dia tidak percaya. "Benarkah?" Ibu merestui. "Iya, benar. Ibumu sudah menerimaku." Dari seberang telepon, terdengar helaan napas lega dari Satria. Malam itu, aku tidur dengan hati yang berbunga-bunga, memimpikan masa depan baru di Indonesia. Keesokan harinya, aku dan Satria mengunjungi rumah orang tuanya lagi. Kali ini suasananya sangat berbeda. Ibunya tersenyum padaku dan bahkan memuji kemampuan bahasa Indonesiaku. Ayahnya juga gembira dan mengajak bersulang. Sejak hari itu, persiapan pernikahan dimulai dengan sungguh-sungguh. Sebagai anggota militer AS, aku harus melalui berbagai prosedur administrasi, dan Satria juga harus melaporkan pernikahannya ke perusahaannya. Namun, tidak ada lagi rintangan besar. Setelah mendapat restu dari calon ibu mertua, semuanya berjalan lancar. Setiap akhir pekan, aku menghabiskan waktu bersama calon ibu mertua, belajar memasak masakan Indonesia. Awalnya canggung, tetapi lama-kelamaan hubungan kami menjadi lebih santai. Calon ibu mertuaku ternyata jauh lebih ramah dan humoris dari yang kuduga. Beliau hanya khawatir anaknya akan direbut oleh orang asing. Suatu hari saat sedang membuat acar, beliau bertanya, "Claire, apa kamu benar-benar suka Indonesia?" Aku menjawab dengan tulus, "Iya, Bu. Saya sangat suka, saya tidak sabar untuk memulai hidup baru di sini." Beliau menggenggam tanganku dan tersenyum hangat. "Mulai sekarang, aku akan menganggapmu sebagai putriku sendiri." Aku terharu mendengar kata-kata itu dan memeluknya. Sosok yang awalnya terasa begitu jauh, kini akan menjadi ibu baruku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa penolakan dari calon ibu mertua, yang merupakan rintangan terbesar, akan berubah menjadi hubungan yang begitu indah. Saat hari pernikahan semakin dekat, aku semakin merasa telah berakar di sini. Kehidupanku di pangkalan militer terus berjalan, tetapi hatiku sudah berlari menuju kehidupan baru. Terkadang aku merasa cemas dan takut, tetapi aku yakin bisa melewati semuanya bersama Satria. "Claire, terima kasih. Aku tidak menyangka kamu akan berjuang sejauh ini untuk keluarga kita," bisik Satria suatu hari. Aku hanya tersenyum. "Ini semua untuk orang yang kucintai, dan itu sepadan dengan pengorbanan apapun. Selain itu, sekarang ini bukan lagi hanya pilihan untuk Satria, tetapi juga untuk diriku sendiri. Kehidupan baru di Indonesia, keluarga baru, dan masa depan baru, semuanya menantiku." Pengalaman mengatasi penolakan calon ibu mertua ini telah membuat cinta kami semakin kuat dan memberiku keyakinan bahwa kami bisa melewati kesulitan apapun bersama-sama. Sekarang, aku merasa telah menemukan rumahku yang sesungguhnya. Dan rumah itu adalah di sini, di Indonesia, bersama Satria. Pernikahan kami dilangsungkan pada bulan November, di akhir musim kemarau saat senja begitu indah. Melalui 2 upacara pernikahan, satu di sebuah gereja kecil dan satu resepsi pernikahan bergaya Indonesia di sebuah hotel di Jakarta, aku resmi menjadi istri Satria. Di hadapan kedua orang tua dan teman-teman, kami saling bersumpah cinta abadi. Saat mengenakan gaun pengantin putih dan menggenggam tangan Satria, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Aku tidak pernah membayangkan pertemuan tak sengaja di lift akan berakhir seindah ini. Bersamaan dengan pernikahan, aku memulai proses pengunduran diri dari militer. Aku telah menyelesaikan 2 dari 3 tahun masa kontrakku, jadi aku mengajukan permohonan pensiun dini. Prosesnya tidak mudah, tetapi berkat bantuan dan dukungan Satria, aku berhasil menyelesaikan semua dokumen. Pada hari kerja terakhirku, rekan-rekanku mengadakan pesta perpisahan kecil. Teman-temanku, termasuk Sally, masih tampak belum sepenuhnya memahami keputusanku untuk tinggal di Indonesia, tetapi mereka dengan tulus memberiku selamat. "Claire, kamu benar-benar berubah. Terlihat lebih damai, tidak seperti dulu," kata Sally. Aku tersenyum. Apa yang dikatakannya benar. Aku telah banyak berubah. Ada kegembiraan dan kecemasan saat melepas seragam militer dan memulai hidup baru sebagai warga sipil, tetapi aku yakin bisa melakukannya dengan baik bersama Satria. Beberapa minggu pertama setelah pensiun, aku butuh waktu untuk beradaptasi. Setiap pagi, alih-alih bangun dan mengenakan seragam militer, aku mengenakan pakaian biasa dan memulai hari yang baru. Rasanya aneh. Satria pergi bekerja,
dan aku tinggal sendirian di rumah, belajar bahasa Indonesia dan berlatih memasak. Terkadang aku merasa bosan dan mengalami krisis identitas. Identitasku sebagai seorang prajurit AS terlalu kuat. Suatu hari, ibu mertuaku tiba-tiba datang berkunjung. Beliau khawatir melihatku hanya di rumah saja. Claire, mau ikut ibu ke sanggar budaya? Bagaimana kalau belajar merangkai bunga? Awalnya aku tidak tertarik, tetapi sulit untuk menolak tawaran hangatnya. Kelas di sanggar budaya yang kumulai ternyata di luar dugaan menarik hatiku. Merangkai bunga adalah kegiatan yang jauh lebih kreatif dan memuaskan dari yang kubayangkan. Waktu yang kuhabiskan belajar bersama ibu mertuaku dan berlatih di rumah terasa menyenangkan. Bu, bagaimana rangkaian bunga ini? Saat aku menunjukkan hasil karyaku, ibu mertuaku selalu memberikan nasihat dan pujian yang tulus. Awalnya kemampuanku kaku, tetapi lama-kelamaan semakin baik. Melalui interaksi dengan bunga, pemilihan bahan sesuai musim, dan mempelajari estetika Indonesia, aku mengembangkan kepekaan budaya yang baru. 6 bulan kemudian, ibu mertuaku memberikan usul yang mengejutkan. Bagaimana kalau kita buka toko bunga bersama? Claire, kemampuanmu sudah sangat bagus. Ibu punya pengalaman, dan kamu pandai bahasa Inggris, jadi bisa menarik pelanggan asing juga. Usul itu adalah tantangan dan kesempatan baru bagiku. Bagiku yang hanya pernah hidup sebagai prajurit profesional, mengelola toko bunga adalah dunia yang sama sekali berbeda. Namun, aku merasa bisa melakukannya bersama ibu mertuaku. Satria juga mendukung dengan antusias, dan kami memutuskan untuk membuka sebuah toko kecil di dekat kawasan Kemang yang banyak dihuni ekspatriat. Toko bunga bernama Hati yang Mekar membuka babak baru dalam hidupku. Bekerja bersama ibu mertuaku memilih bunga, memikirkan desain, dan menyambut pelanggan sangat berbeda dari kehidupan militer. Alih-alih sikap yang keras dan tegas, aku menemukan sisi yang lebih halus dan lembut dalam diriku. Khususnya, melayani pelanggan asing dalam bahasa Inggris menjadi kekuatanku. Berkat lokasinya, banyak pelanggan asing datang, dan aku berperan memperkenalkan budaya bunga Indonesia kepada mereka. Sekarang ibu lebih sayang menantu daripada anak sendiri, sering kali ibu mertuaku berkata seperti itu sambil bercanda. Namun, di dalam kata-kata itu ada ketulusan. Sosok yang awalnya begitu menentangku, kini telah menjadi teman terdekat dan penasihatku. Kami bekerja bersama, tertawa bersama, terkadang menangis bersama, dan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Suatu pagi menjelang ulang tahun pernikahan kami yang pertama, aku tiba-tiba merasa tidak enak badan dan pergi ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan memberikan kabar yang mengejutkan. Aku hamil 6 minggu. Ketika aku memberitahu Satria, dia sangat gembira, sampai tidak bisa berkata-kata. Malam itu, kami mengunjungi rumah mertua dan menyampaikan kabar baik. Ya ampun, benarkah? Aku akan jadi nenek. Air mata kebahagiaan berlinang di mata ibu mertuaku. Ayah mertuaku juga tersenyum lebar dan memberi kami selamat. Malam itu, ibu mertuaku memberikan janji istimewa padaku. Jangan khawatir, Claire. Dari masa nifas sampai merawat bayi, ibu akan bantu semuanya. Kamu tidak sendirian. Kata-kata itu sangat menghiburku. Dalam situasi jauh dari keluarga di Amerika, dukungan ibu mertuaku menjadi kekuatan besar. Selama kehamilan, ibu mertuaku hampir setiap hari mengunjungi rumah kami. Beliau mengajariku cara-cara tradisional Indonesia selama kehamilan dan menyiapkan makanan sehat. Itu adalah kehamilan yang unik, perpaduan antara ilmu kedokteran barat dan kearifan tradisional Indonesia. Toko bunga tetap berjalan, tetapi saat memasuki trimester akhir, ibu mertuaku mengambil alih lebih banyak tanggung jawab. Aku hanya menangani desain sederhana dan melayani pelanggan, menghindari pekerjaan berat. Berkat perhatian seperti itu, aku bisa melewati masa kehamilan dengan sehat. Seminggu lebih awal dari perkiraan, aku melahirkan putri kami, Maya. Kami sempat bingung antara nama Indonesia dan nama Inggris, tetapi akhirnya atas usul Satria, kami memilih nama Indonesia, Maya, yang berarti kelembutan. Sebagai nama tengah, kami menambahkan nama ibuku, Elizabeth. Maya Elizabeth, nama yang menyatukan dua budaya. Masa nifas adalah waktu yang istimewa yang tidak akan kualami di Amerika. Ibu mertuaku merawatku sesuai tradisi. Beliau menyiapkan jamu hangat dan makanan khusus setiap hari, dan mengajariku satu persatu cara merawat bayi. Terkadang pengawasan yang terlalu detail itu terasa sedikit mengekang, tetapi aku tahu semua itu adalah bentuk cinta untukku dan bayiku. Claire, begini caranya agar perut bayi tidak kembung. Ini cara yang diajarkan ibuku padaku. Kearifan yang diajarkan ibu mertuaku sambil mengusap lembut perut Maya lebih berharga daripada buku pengasuhan anak manapun. Satria juga, setelah pulang kerja, membantu menggendong dan menidurkan bayi. Kami bertiga bergantian 24 jam merawat Maya, dan ikatan kami menjadi semakin kuat. Saat Maya berusia 1 tahun, kami merayakan ulang tahunnya sesuai tradisi Indonesia. Di hadapan teman-teman dan keluarga, Maya melakukan debut sosialnya. Saat upacara tedaksiten, Maya memilih pensil, yang membuat ibu mertuaku sangat gembira. Maya, kita akan jadi anak pintar.
Saat itu aku baru tahu tentang tradisi ini, di mana pilihan bayi dipercaya bisa meramalkan masa depannya. Bagiku itu adalah pengalaman budaya yang asing tetapi menarik. Ketika Maya berusia 2 tahun, teman-teman lamaku dari militer datang berkunjung ke Indonesia. Sally, Jennifer, dan beberapa rekan lainnya datang untuk berlibur. Saat aku mengundang mereka ke rumah kami, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Claire, kamu benar-benar berubah. Apa ini benar-benar Claire si tangguh yang kami kenal? Keterkejutan teman-temanku bisa dimengerti. Sosokku yang menggendong bayi dengan satu tangan dan menyajikan teh dengan tangan lainnya sangat berbeda dari diriku yang dulu mengenakan seragam dan memegang senjata. Rangkaian bunga di berbagai sudut rumah, interior bernuansa Indonesia, dan ruang yang penuh dengan perlengkapan bayi adalah bukti betapa berbedanya kehidupan yang kujalani sekarang. Sally semakin terkejut saat mengunjungi toko bunga kami. Melihatku bekerja bersama ibu mertuaku, tanganku yang terampil merangkai bunga, dan caraku berbicara dengan pelanggan sambil berganti-ganti antara bahasa Indonesia dan Inggris membuatnya kagum. Pilihanmu sepertinya tepat. Kamu terlihat sangat bahagia. Aku mengangguk mendengar kata-kata Sally. Terkadang ada saat-saat sulit, tetapi hidupku sekarang benar-benar bahagia. Keluar dari zona aman militer dan menantang diri dalam budaya dan lingkungan baru adalah pilihan paling berani dalam hidupku, dan pilihan itu telah membuahkan hasil yang begitu indah. Seperti yang diperkirakan ibu mertuaku, Maya tumbuh menjadi anak yang ceria dan aktif. Dia belajar bahasa Indonesia dan Inggris secara bersamaan, menyerap semua kelebihan dari kedua budaya. Terkadang lucu sekali melihatnya meniru aksen Inggrisku dan aksen Indonesia Satria secara bergantian. Bagaimana kalau kita perbesar toko kita? Toko sebelah kosong, bagaimana kalau kita sewa juga dan tambahkan semacam kafe? Maka, toko bunga kecil kami diperluas menjadi hati yang mekar, kafe. Kami menciptakan ruang di mana orang bisa minum teh sambil melihat bunga, dan pada akhir pekan, kami juga membuka kelas merangkai bunga. Perpaduan antara semangat pelayanan ala Amerika dan kehalusan ala Indonesia membuat toko kami perlahan-lahan menjadi terkenal. Suatu hari, sebuah stasiun TV lokal menghubungiku, meminta wawancara untuk program tentang kisah sukses keluarga lintas budaya. Awalnya aku gugup berbicara di depan kamera, tetapi aku memberanikan diri, berpikir bahwa dengan berbagi pengalamanku, aku mungkin bisa membantu pasangan internasional lainnya. Setelah siaran, banyak orang dalam situasi serupa menghubungiku. Memberi mereka nasihat dan terkadang bertemu untuk mengobrol menjadi peran baru bagiku. Claire, berkat kamu, banyak orang mendapatkan keberanian, kata Satria. Aku merasa bangga. Hidupku mengalir ke arah yang tidak pernah kubayangkan saat pertama kali datang ke Indonesia. Fakta bahwa aku diakui bukan hanya sebagai istri Satria atau ibu Maya, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang memberikan pengaruh kecil, terasa luar biasa. Saat Maya berusia 3 tahun, kami mengundang orang tuaku dari Amerika. Orang tuaku bertemu cucu mereka untuk pertama kalinya dan merasakan langsung budaya Indonesia. Meskipun ada kendala bahasa saat mertuaku dan orang tuaku bertemu, mereka segera akrab karena cinta pada cucu. Claire, melihatmu begitu bahagia membuat kami tenang, kata ibuku. Aku sangat berterima kasih. Awalnya mereka sangat khawatir ketika aku memutuskan untuk menetap di Indonesia, tetapi sekarang mereka menghormati dan mendukung pilihanku. Orang tuaku tinggal selama 2 minggu, dan selama itu kami bepergian ke berbagai tempat di Indonesia, Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Aku senang bisa menunjukkan keindahan negara yang kucintai ini kepada mereka. Karena mertuaku juga ikut, waktu itu menjadi lebih istimewa. Lain kali, giliran kita yang ke Amerika. Kita harus menunjukkan budaya Amerika pada Maya, usul Satria, yang membuat orang tuaku senang. Keluarga kami telah menemukan keseimbangan antara dua negara dan dua budaya. Saat Maya memasuki usia taman kanak-kanak, muncul kekhawatiran baru. Kami harus memutuskan antara TK lokal biasa atau sekolah internasional. Setelah banyak berdiskusi, kami memilih TK lokal. Kami ingin Maya lebih mendalami budaya dan bahasa Indonesia. Sebagai gantinya, di rumah aku akan secara alami menggunakan bahasa Inggris untuk menjaga lingkungan bilingual. Pada hari pertama di TK, Maya tampak sedikit gugup dengan lingkungan baru. Orang tua lain juga menatapku dengan penasaran. Menjadi ibu orang asing masih terasa langka. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai akrab dengan ibu-ibu lain, dan Maya pun cepat beradaptasi. Wah, ibu Maya dari Amerika, ya? Keren. Teman-teman Maya melihatku sebagai sosok yang unik. Terkadang mereka memintaku menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Pada hari pertemuan orang tua, aku juga memberikan presentasi singkat tentang budaya Amerika. Melalui kegiatan seperti itu, aku bukan hanya menjadi ibu orang asing, tetapi juga berperan memperkenalkan dunia baru kepada anak-anak, menyeimbangkan pekerjaan dan mengasuh anak tidaklah mudah. Tetapi berkat bantuan ibu mertuaku, aku bisa menjaga keseimbangan. Aku menyesuaikan jam buka toko agar bisa menjemput Maya tepat waktu dan memastikan kami memiliki cukup waktu keluarga. Satria juga, di tengah kesibukannya bekerja, aktif berpartisipasi dalam pengasuhan anak. Claire,
keluarga kita bisa sebahagia ini berkat kamu, kata Satria suatu malam setelah menidurkan Maya. Tetapi aku menggelengkan kepala. Tidak. Ini kita bangun bersama, kamu, ibu, ayah, dan juga Maya. 5 tahun berlalu, dan aku sudah sepenuhnya berakar di Indonesia. Masih ada kesulitan sesekali karena perbedaan budaya, tetapi momen-momen seperti itu justru membuat keluarga kami semakin kuat. Sambil sesekali bekerja sebagai guru bahasa Inggris, toko bunga dan kafe kami berjalan stabil. Maya tumbuh sehat dan ceria, dan baru-baru ini ada kabar gembira bahwa dia akan segera punya adik. Melihat ke belakang, semuanya terasa seperti kebetulan sekaligus takdir. Jika bukan karena insiden rok sobek di lift itu, aku tidak akan pernah mengenal Satria yang sesungguhnya. Mungkin kami hanya akan bertukar percakapan formal di kencan buta yang dijanjikan, lalu berpisah. Kecelakaan itu telah mengikat takdir kami. Apa hal terbaik dari tinggal di Indonesia? Itu adalah pertanyaan yang sering kudapat dalam wawancara. Aku selalu memberikan jawaban yang sama. Saya belajar arti baru dari keluarga. Ikatan mendalam yang tidak pernah saya alami di Amerika. Itu benar. Hubungan dengan mertuaku, cinta dengan Satria, dan generasi baru yang terhubung melalui Maya. Semua ini telah memperkaya hidupku. Bagiku yang dibesarkan dalam budaya Amerika yang individualistis, budaya Indonesia yang berpusat pada keluarga pada awalnya sulit untuk beradaptasi, tetapi sekarang aku dengan tulus memahami dan menghargai nilainya. Beberapa hari yang lalu, Maya menunjukkan gambar yang dibuatnya di TK. Gambar berjudul keluargaku itu menampilkan 5 orang. Maya, Satria, aku, dan kedua kakek neneknya. Bagi Maya, keluarga adalah konsep yang luas. Melihat gambar itu, aku tiba-tiba berpikir, saat aku mengenakan seragam militer dan berpindah-pindah ke seluruh dunia, apakah aku pernah memimpikan keluarga sehangat ini? Mama, aku paling suka rumah kita. Kata-kata polos Maya membuatku merasa sangat bersyukur. Momen ketika rokku sobek di lift itu bukan hanya sebuah kecelakaan. Itu adalah awal dari takdir yang mengubah hidupku sepenuhnya, sebuah titik balik yang mengarah pada kisah yang terus berlanjut di Indonesia sekarang. Dari seorang prajurit Amerika menjadi istri, ibu, dan anggota masyarakat Indonesia. Identitasku telah berubah dan terus berkembang. Dan aku siap untuk terus menulis babak baru, menghargai setiap momen dalam perjalanan ini. Kisah kami yang dimulai dengan pintu lift yang tertutup, kini berlanjut menuju pintu yang terbuka selamanya. Di negara bernama Indonesia, bersama pria bernama Satria, dan di dalam keluarga yang kami bangun bersama, aku, Claire Johnson, telah menemukan kebahagiaan sejati.